Di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Maze Runner tahun 2014. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Thomas. Ia baru saja sampai di atas permukaan yang langsung dikerumuni orang banyak. Kaget akan hal ini, Thomas langsung berlari tapi malah terjatuh. Hal yang mengejutkannya lagi adalah tempat itu dikelilingi oleh tembok-tembok besar seakan-akan penjara Titan bagi mereka. Dia adalah Albi, orang terlama sekaligus orang pertama yang berada di situ. Di sini Albi bertanya, "What is your name?" Namun Thomas nggak tahu namanya sendiri, alias sudah lupa siapa dirinya. Di saat sedang melihat-lihat sekitar, Thomas dikenali oleh salah satu penghuni di sana yang lumayan agak lama, bernama Newt. Di saat Thomas bertanya kepada Albi ada apa sebenarnya di balik tembok itu, Albi hanya menjawab, "Yang pertama, kamu jangan jadi orang pemalas. Yang kedua, kita harus solidaritas alias saling menjaga satu sama lain. Dan yang terakhir, jangan pernah pergi ke balik tembok tersebut." Dia adalah Chuck, satu-satunya bocil yang ada di situ. Di saat Chuck menemani Thomas agar tidak kemana-mana, Thomas yang masih penasaran sama tembok besarnya pun melihatnya dari dekat. Dan muncullah dua orang yang keluar dari balik tembok tersebut. Mereka disebut pelari, jadi hanya pelarilah yang boleh pergi ke sana. Di saat Thomas mendekati temboknya, tiba-tiba ini adalah Gali, orang yang rada pijengkelen namun tetap solid. Pada malam harinya, Neo menjelaskan kepada Thomas bahwa di balik tembok besar itu adalah labirin raksasa yang dimana jika ada yang berani keluar dan enggak balik-balik dalam waktu satu malam, maka tandanya ia sudah tiada. Karena di balik labirin itu terdapat monster mengerikan yang mereka sebut Griever. Namun Minho, seorang pelari, ia mampu menelusuri labirin itu tidak sampai satu malam. Minho terus berusaha untuk mencari jalan keluar selama 3 tahun. Dan uniknya, setiap malam posisi labirin berubah. Itulah alasan mengapa Minho tak kunjung menemukan jalan keluar. Tak sengaja tersenggol, Gali langsung mengajak duel Thomas. Pada awalnya Thomas kalah karena beda tenaga, tapi dengan kecerdikannya Thomas memenangkan duel tersebut. Gali yang tak terima menyeleding kaki Thomas, membuat ia terjatuh. Namun syukurnya dengan terjatuh Thomas ingat dengan namanya bahwa ia adalah Thomas. Di saat Thomas tertidur, ia bermimpi ada beberapa ilmuwan yang sedang mengapa-ngapakan ia. Tapi di saat ia terbangun, ia diajak Albi untuk menuliskan namanya pada dinding sebagai tanda bahwa kini Thomas bagian dari kelompok mereka. Jadi kalau ada anggota baru, maka namanya akan ditulis. Tapi kalau ada anggota yang maut, maka namanya harus dicaret. Oh iya, ini hanya sebagai informasi ya, bahwa setiap 1 bulan sekali pasti muncul anggota baru dari lift bawah tanah, sekaligus pemasokan makanan dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Di saat Thomas sedang berkebun, Thomas bertanya kepada Newt mengapa tidak dipanjat saja temboknya. Namun Newt menjawab, "Kami sudah melakukan segala hal namun tetap saja tidak bisa. Labirin itu posisinya anggrang-anggrang dan ada yang pendek, ada yang tinggi. Sekaligus terdapat Griever di dalamnya, jadi percuma saja kalau dipanjat." Thomas pun disuruh untuk ambil bibit di hutan, namun ia bertemu dengan Bin, salah satu seorang pelari. Tapi ia tampak aneh dan tiba-tiba Thomas yang ketakutan lari pontang-panting meminta pertolongan. Ternyata Bin sudah terkena sengatan Griever yang dimana mengharuskan ia dihukum. Kini Bin harus dimasukkan ke dalam labirin karena takutnya jika Bin dibiarkan itu hanya akan membahayakan orang lain.
Pada malam harinya, Thomas memimpikan hal yang sama. Di saat bangun, ia melihat Minho dan Albi memasuki labirin untuk melanjutkan misi mereka mencari jalan keluar. Singkat cerita, pada sore harinya, Minho dan Albi tak kunjung muncul, yang membuat mereka khawatir. Namun tiba-tiba mereka muncul dengan keadaan Albi yang sudah tersengat oleh Griefer. Di sini, Thomas yang sudah tak tahan alias greget nih, malah masuk ke dalam labirin. Alhasil, Thomas terkurung bersama dengan Minho dan Albi. Di dalam labirin, mereka hanya bisa muter-muter memikirkan cara bagaimana caranya bisa keluar dari sini. Namun terdengar suara Griefer. Minho ingin pergi dari situ, namun Thomas kekeh mau menyelamatkan Albi dulu. Alhasil, Albi ditarik ke atas tembok. Di saat sedang menarik, muncul Griefer. Minho yang ketakutan langsung kabur, namun Thomas untungnya berhasil sembunyi dari Griefer. Di saat Thomas sedang mencari Minho, tak sengaja ia menginjak liur dari Griefer. Ternyata monster itu ada di atas Thomas. Thomas langsung berlari terbirit-birit menghindari kejaran Griefer. Dan untungnya Thomas dan Minho bertemu. Lalu mereka pun berhasil selamat. Dengan kegesitan mereka pun berhasil selamat dari Griefer dan Thomas berhasil membunuh satu Griefer. Thomas yang telah melanggar peraturan bahwa jangan masuk ke dalam labirin kecuali pelari akan dihukum oleh Gali dengan dikurung saja. Sebenarnya ada beberapa orang yang tak setuju, namun yang namanya peraturan tetap peraturan. Tapi tiba-tiba muncullah orang baru dari lift. Ternyata itu wanita yang dimana di tangannya terdapat kertas yang bertuliskan dia yang terakhir selamanya. Mereka pun bingung apa maksudnya. Namun mereka selamatkan wanitanya terlebih dahulu, baru berpikir apa maksud dari tulisan itu. Di sini Thomas berencana untuk masuk lagi ke dalam labirin untuk menemukan jawaban semua ini. Awalnya Minho mencegahnya karena takut ia mendapatkan hukuman yang lebih berat. Namun setelah dipikir-pikir, Minho pun ikut juga dengan membawa beberapa orang. Di dalam labirin mereka pun menarik kaki Griefer yang ternyata robot buatan, entah buatan siapa. Dan mereka pun menemukan sebuah benda yang bertuliskan angka 7 dari dalam badan Griefer. Mereka pun menceritakan pada yang lain tentang penemuannya itu. Namun Gali seakan-akan tak peduli dan tetap kekeh ingin menghukum Thomas. Tapi di sini Thomas diajak ke tempat rahasia oleh Minho. Ternyata itu adalah tempat yang menyimpan denah atau peta isi dari labirin yang Minho buat dalam beberapa tahun ini. Jadi di dalam labirin itu terdapat 8 patokan dan setiap harinya akan berubah di setiap patokan yang berbeda-beda. Di saat sedang berdiskusi muncullah beberapa orang yang memberitahu si wanita sudah sadar. Si wanita pun melempari para laki-laki itu dengan batu, tentunya karena ia kaget banyak laki-laki. Di sini Thomas mencoba menenangkannya dan sepertinya si wanita ini kenal dengan Thomas. Namun karena ingatannya mereka dihapus, jadi mereka tidak mengenali satu sama lain. Oh ya, dia bernama Teresa ya. Tapi di sini Teresa mengaku ia seperti ingat dengan beberapa ilmuwan yang sedang mengapa-ngapakan dia, dan itu sama dengan mimpinya Thomas. Sebenarnya siapa ya mereka ini? Dan di sini Teresa memberikan 2 serum yang sudah ada di kantung celananya. Entah siapa yang menaruh, yang bertuliskan WCKD. Dan tiba-tiba Thomas mengingat mimpinya yang dimana para ilmuwan itu berbicara Witchcat baik. Merasa WCKD ada kaitannya dengan semua ini, Thomas menyuntikkan serum itu ke tubuh Albi yang tersengat dan ternyata serumnya ampuh membuat Albi perlahan sembuh. Setelah melakukan itu, Thomas pun menjalani hukumannya. Namun di keesokan harinya, Minho membebaskan Thomas untuk merekrutnya menjadi seorang pelari dan mereka berdua pun menelusuri labirin kembali dan sekarang mereka menemukan jalan yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Jalan yang mereka temui itu sesuai dengan bunyi radar yang ada di benda Griefer dan ternyata itu adalah sebuah kunci untuk membuka gerbang yang kemungkinan pintu jalan keluar. Namun tiba-tiba labirin pun berubah seketika. Yang harusnya perubahan ini terjadi minggu depan. Sontak Thomas dan Minho pun berusaha keluar dari situ dan untungnya mereka selamat. Sesampainya di Glade, mereka langsung menceritakan pada yang lain bahwa sepertinya mereka menemukan jalan keluar. Namun Gali malah menganggap ini semua akan menjadi bencana bagi kita. Di saat Thomas dan Gali sedang berdebat, Teresa memberitahu bahwa Albi sudah sadar. Di saat Thomas menghampirinya, di sini Albi hanya bicara, "Kau favorit mereka, Thomas." Di sini Thomas pun makin bingung. Tapi tiba-tiba semua pintu labirin terbuka dan munculnya beberapa giver yang ganas langsung membabi buta di situ.
Thomas dan kawan-kawan pun mencoba sembunyi di ruangan rapat, tapi naas bagi Albi yang harus meot dicaplok oleh salah satu Griever. Thomas dan Teresa pun dikurung karena Gali menganggap semua kekacauan ini disebabkan oleh mereka. Di keesokan harinya, Chuck, Minho, Neo, Thomas, dan Teresa merencanakan untuk kabur dari sini menuju jalan keluar yang kemarin ditemukan oleh Minho dan Thomas. Waktu eksekusi Thomas dan Teresa pun tiba, saatnya mereka melancarkan aksinya. Di saat ingin dieksekusi, Thomas dan kawan-kawan pun memberontak dan memberikan kesempatan bagi yang lain yang mau ikut bersamanya. Dan akhirnya ada beberapa yang ikut dengan Thomas, dan ada juga beberapa yang tetap ingin tinggal di sana dengan Gali. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan, yang dimana di situ sudah ada Griever menunggu. Alhasil mereka pun harus melewati Griever itu. Di sini tugas Chuck dan Teresa ialah membuka gerbangnya, namun di situ harus memasukkan kode terlebih dahulu. Ternyata kodenya adalah urutan angka yang ada di labirin dan hanya Minho yang hafal. Untungnya mereka pun bisa selamat dan berhasil masuk ke sebuah lorong yang menunjukkan jalan keluar. Sampailah mereka di sebuah lab canggih dan disinilah kita mendapatkan fakta bahwa Thomas dan Teresa dulunya bekerja untuk proyek kelompok WCKD, yakni kelompok yang membuat labirin raksasa ini. Namun Thomas dan Teresa yang memiliki potensi harus dikurung di labirin bersama yang lain dan dihapus ingatannya. Dia adalah Dr. Ava dalang dibalik proyek ini. Jadi tujuannya dia membangun proyek ini adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kemampuan bertahan hidup yang fantastis dan memiliki naluri kemanusiaan yang luar biasa. Karena siapa tahu itu akan menjadi pemusnah virus flare yang sekarang melanda bumi akibat badai matahari sehingga membuat orang-orang yang terpapar bagaikan menjadi zombie. Setelah menjelaskan semuanya, Dr. Ava pun bundir. Tapi yang mengejutkan adalah munculnya Gali yang entah bagaimana caranya dapat menyusul mereka. Di sini Gali berniat membunuh Thomas, namun untungnya keburu ditombak oleh Minho. Tapi naasnya Chuck meot akibat tembakan yang dilayangkan oleh Gali. Namun seketika muncul beberapa petugas yang membawa mereka ke helikopter untuk menuju ke suatu tempat. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Dr. Ava yang masih hidup alias pura-pura mati dan penampakan bumi bagaikan gurun pasir. Film pun selesai. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah jadi di film ini tuh sebenarnya memiliki kelanjutannya gitu kan ya. Nah kalian bisa langsung saja nonton. Oke ya, saya itu sebenarnya ini film yang dimana saya cari-cari gitu kan ya. Cuman nggak nemu-nemu gitu, udah lupa judul gitu. Cuman pas pada akhirnya setelah saya cari berusaha mencari gitu. Dan akhirnya ketemu gitu. Jadi ya udahlah, saya bahas saja menjadi alur cerita film. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.